Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Nurlaila. Saya berasal dari kelas pendidikan kimia 5D dengan NIM 19080766065. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana, praktikum biokimia mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi untuk percobaan ini yaitu bertujuan untuk memahami metabolisme pada karbohidrat dari hasil fotosintesis, kemudian untuk membuktikan adanya amilum pada daun dari hasil fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis yaitu adalah proses atau aktivitas fisiologi yang dilakukan oleh organisme fotosintetik atau organisme yang melakukan fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Kemudian, pengertian lain dari fotosintesis yaitu adalah penyusunan zat karbohidrat yang dibantu oleh energi cahaya. Kemudian, pengertian lain dari fotosintesis yaitu adalah proses pembentukan senyawa organik dari senyawa-senyawa anorganik. Kemudian, proses fotosintesis ini merupakan reaksi anabolisme, yaitu reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Kemudian, reaksi fotosintesis ini juga merupakan reaksi endergonik atau reaksi yang memerlukan energi yang berupa ATP. Kemudian, untuk reaksi fotosintesis ini itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana dan reaksi gelap itu terjadi pada stroma. Pada proses fotosintesis tentunya terjadi suatu reaksi kimia. Nah, reaksi fotosintesis yaitu adalah 6CO2 bereaksi dengan 6H2O yang terjadi pada klorofil dengan bantuan energi cahaya akan menghasilkan C6H12O6 atau biasa kita sebut dengan gula dan hasilnya adalah 6O2 atau oksigen. Pada fotosintesis ini menghasilkan produk berupa gula dan oksigen. Pada gula ini terkandung suatu amilum atau biasa kita sebut dengan zat pati. Nah, untuk mengidentifikasi zat pati atau amilum ini bisa kita gunakan yaitu iodin atau iodium atau yang lainnya yaitu betadin. Nah, hasil positif dari uji ini yaitu warna atau terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sebelum melakukan percobaan atau langkah kerja, tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu ada aluminium foil, kemudian ada klip ataupun penjepit, kemudian ada panci untuk merebus, kemudian yang keempat ada gunting atau pisau. Namun ini sifatnya adalah opsional, bisa ada atau bisa tidak. Kemudian ada mangkok ataupun piring, kemudian yang keenam ada kompor. Nah, untuk bahannya sendiri yang terutama ada daun. Nah, usahakan daunnya ini tersinari dengan cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada hand sanitizer dengan alkohol 70%. Itu bisa ya. Kemudian bahan yang ketiga ada betadin. Nah, betadin ini itu ada kandungan iodinnya, jadi bisa digunakan untuk menguji adanya amilum. Kemudian yang keempat ada air. Nah, fungsi dari air ini adalah untuk merebus maupun untuk mencuci daun begitu. Nah, teman-teman, untuk cara kerjanya bagaimana sih langkah-langkah dari percobaan metabolisme karbohidrat ini? Bisa kita simak video berikut ya. Semangat!
Nah, teman-teman, setelah kita melakukan langkah percobaan tadi, kita mendapatkan hasil dari percobaan tersebut, yaitu kondisi awal daun yang tertutup dengan aluminium foil itu warnanya hijau pucat. Kemudian untuk daun yang tidak tertutup aluminium foil warnanya adalah hijau terang atau hijau biasa seperti warna daun di sekitarnya atau warna-warna daun lainnya. Kemudian untuk setelah penambahan hand sanitizer itu pada daun yang tertutup aluminium itu warnanya agak pudar karena klorofilnya itu sudah larut dalam hand sanitizer. Kemudian pada daun yang terbuka juga sama, yaitu warna hijaunya agak memudar dan terjadi warna kekuningan. Kemudian untuk warna pelarut atau warna betadinnya setelah direaksikan atau ditambahkan pada daun, yaitu pada daun tertutup aluminium, warnanya menjadi merah bata atau seperti warna betadin biasa. Nah, untuk warna pelarut pada daun terbuka itu warna betadinnya berubah menjadi warna biru kehitaman. Nah, artinya yaitu reaksi ini adalah positif mengandung aluminium. Kemudian untuk kondisi akhir. Nah, kondisi akhir pada daun jambu biji atau jambu air ini dan daun bougainville tidak terjadi perubahan atau warna betadinnya itu tetap sama, tidak ada perubahan. Kemudian untuk daun jambu air yang terbuka itu juga tidak ada perubahan, namun pada daun yang berwarna ungu tadi itu ada perubahan pada daun terbuka. Jadi intinya percobaan ini itu berhasil pada daun yang berwarna ungu. Jadi daun berwarna ungu itu terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pada daun jambu air. Nah, pada daun jambu air ini tidak terdapat perubahan warna pada betadin, yang berarti percobaan itu adalah gagal atau hasil percobaan ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Kemudian pada daun yang berwarna ungu tadi, nah terdapat perubahan pada warna betadin. Nah, pada daun yang tidak tertutup itu terjadi perubahan warna menjadi kehitaman. Nah, hasil dari percobaan pada daun ungu ini yaitu adalah positif atau hasil percobaan sesuai dengan teori. Kemudian untuk daun bougainville ini daun tidak terlihat perubahan warna pada betadin. Nah, hasil percobaan ini yaitu tidak sesuai dengan teori. Kemudian daun bunga kenanga tidak terdapat perubahan pada betadin, yang artinya hasil percobaan ini itu tidak sesuai dengan teori atau belum sesuai dengan teori. Nah, pada langkah kerja itu ada fungsi masing-masing dari langkah kerjanya. Yang pertama adalah fungsi dari penutupan daun dengan aluminium foil itu adalah agar bagian yang ditutup itu tidak terjadi proses fotosintesis. Kemudian untuk fungsi pemanasan tersendiri yaitu pemanasan dengan air itu fungsinya adalah untuk merusak atau mematikan sel-sel daun dan memecah amiloplas atau kantong penyimpan amilum agar amilum tadi itu tersebar ke seluruh bagian daun. Kemudian untuk fungsi pemanasan dengan hand sanitizer atau dengan alkohol 70% itu fungsinya adalah untuk melarutkan klorofil. Jadi bisa terlihat di video tadi ya bahwa jika daun direbus dengan alkohol itu klorofilnya itu terlarut begitu. Kemudian untuk penambahan betadin sendiri itu adalah fungsinya adalah menguji adanya amilum atau zat pati. Nah, untuk hasil positifnya itu akan terjadi perubahan warna menjadi agak biru kehitaman ataupun merah kehitaman yang condong ke hitam begitu. Nah, pada percobaan tadi itu ada daun yang mana direaksikan dengan betadin itu tidak terjadi suatu reaksi atau perubahan warna, yaitu terjadi pada daun jambu air, kemudian daun bunga kenanga, dan daun bougainville. Nah, kemungkinan pada daun jambu air ini karena ketebalan dari daunnya itu, dan kemudian pada daun bunga kenanga ini itu ketika direaksikan dengan hand sanitizer ini menjadi kering dahulu. Kemudian pada daun bougainville ini kemungkinan itu karena intensitas cahaya yang didapatkannya itu sedikit, jadi tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, sedangkan pada daun berwarna ungu itu dikatakan positif karena pada daun yang tidak tertutup dengan aluminium foil itu terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, sedangkan pada bagian yang ditutup aluminium foil itu tidak terjadi perubahan warna atau warnanya itu tetap sama seperti warna betadin. Nah, teman-teman, dari semua percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis itu memerlukan bantuan energi berupa cahaya dari sinar cahaya matahari.
Nah, pada proses fotosintesis ini menghasilkan suatu produk. Nah, produknya itu adalah berupa oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari dan glukosa. Nah, di dalam glukosa ini terdapat juga amilum. Nah, pada fotosintesis ini menghasilkan amilum. Bisa terlihat pada daun yang sudah ditutup aluminium foil itu warnanya juga agak pucat, jadi tidak terlalu hijau. Nah, reaksi kimia pada proses fotosintesis ini yaitu adalah 6CO2 bereaksi dengan 6H2O yang terjadi pada klorofil dengan bantuan energi sinar cahaya akan menghasilkan C6H12O6 dan menghasilkan 6O2 atau dengan 6 oksigen. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton dan mengamati tentang percobaan praktikum sederhana biokimia mengenai metabolisme karbohidrat. Semoga tayangan ini atau video ini bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.